Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya dari Prodi Pendidikan Kita 19 November Kolaka. Kedatangan saya kali ini mewawancarai beberapa tentang penyakit-penyakit yang ada di Undulako ini. Baik, langsung saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari mahasiswa dari Universitas November Kolaka. Pendidikan Jasmani. Maksud saya adalah siswa ini menanyakan beberapa penyakit umum yang ada di sini. Yang banyak itu sampai terkecil. Pertama, jadi awal saja Pak. Ya, jadi terkait masalah penyakit ya. Jadi setiap bulan itu kita artinya penarikan kelompok penyakit ya. Jadi kita ada 10 ya perincian penyakit. Dan penyakit-penyakit yang masuk di dalam itu ya diantaranya itu ISPA ya. Jadi saya urut mulai dari pertama ya ISPA. Terus yang kemudian ada namanya penyakit hipertensi. Ya, hipertensi itu yang ini ya, tekanan darah ya. Terus yang berikutnya ada namanya penyakit dermatitis. Ya, dermatitis. Jadi dermatitis itu yang berkaitan masalah ini ya, kebersihan ya. Dan orang-orang yang kurang bersih ya, jadi rentan terkena dengan penyakit gatal ya, seperti itu. Dan seterusnya lain-lain. Tadi penyakit ISPA ya. Penyakit ini ISPA ini menular. Ya, jadi ISPA itu adalah singkatan dari inspeksi saluran pernapasan atas ya. Jadi yang masuk dalam ISPA itu adalah penyakit batuk, ya, terus pilek, terus flu juga ya. Itu masuk dalam ISPA. Dan ini ISPA ini masuk dalam kategori penyakit yang menular ya. Bagaimana caranya Pak menangani? Jadi penanganannya itu ya, jadi setiap bulan ya ketika kita mengetahui bahwa ISPA masih dalam ranking pertama yang tertinggi ya, terus ini kemudian menjadi evaluasi untuk kita puskesmas ya, untuk kita teruskan kepada yang bertanggung jawab masalah ISPA, karena bentuk penanganannya itu kita lebih ke edukasi ya, sosialisasi kepada masyarakat. Misalkan kalau yang terkait masalah kebersihan ya, jadi kita sosialisasi masalah kebersihan diri ya, personal hygiene. Kalau untuk ISPA karena dia urutan yang pertama ya terkait batuk, jadi bentuk penanganannya itu ya kita biasanya kan kalau batuk itu kan lebih ke ini banyak sebenarnya faktor ya. Untuk masyarakat itu ya biasanya dari kondisi lingkungan ya yang lebih sering terpapar dengan debu. Makanya kepada masyarakat tersebut kita upayakan untuk dia gunakan masker ya, apalagi seperti teman-teman yang beraktivitas di taman ya, jadi memang perlu ini alat pelindung diri ya, masker. Gunakan ya, kalau di tambang itu kan intensitas debunya partikel kan lebih banyak ya, kalau perlu double ki, jangan dipakai masker yang asal sekedar ini gaya yang masih agak tipis, pakai yang, dan memang ada masker yang khusus ya itu. Terus kalau yang umumnya di masyarakat itu misalkan di lingkungannya itu itulah kebersihan di lingkungan rumah penting juga ya. Terus sering memanfaatkan ventilasi jendela ya. Tadi kan ada penyakit yang kedua itu penyakit apa? Yang kedua itu ada namanya penyakit hipertensi. Ya, jadi hipertensi ini sebenarnya terkait dengan apa ya? Tekanan darah ya. Biasanya kalau tekanan darah itu kan lebih terkait dengan apa ya? Pola makan sebenarnya ya. Pola makan. Iya, jadi hipertensi itu masuk dalam kategori yang karena istilah penyakit itu ada namanya penyakit tidak menular. Ada jenis penyakit menular. Jadi yang masuk penyakit menular itu kayak seperti ISPA atau TB. Yang tidak menular itu salah satunya ya hipertensi. Ya, hipertensi itu penyakit tidak menular.
biasanya kita sarankan kepada masyarakat, karena sebenarnya ini kompleks juga sebenarnya ini kalau bicara hipertensi, artinya karena apa ya, ada kaitannya juga sebenarnya dengan ini, walaupun sebenarnya kecil ya. Nah, biasanya itu lebih ke bagaimana kita mengelola kita punya kebiasaan ini ya, karena seperti yang dalam hal yang terkait masalah pola makan ya. Nah, itu. Dan biasanya kita berharap ketika pada saat kita menginventarisir masyarakat, kita ketemukan sekian persentasenya orang yang hipertensi, itu penekanannya itu kita lebih arahkan untuk dipantau, kita anjurkan dia berobat secara teratur. Iya, berobat. Karena kenapa ini penting sebenarnya, karena kalau kapan tidak terpantau, ini tuh akan berisiko ini ke lebih penyakit yang lebih apalagi risikonya sebenarnya lari jadi hipertensi itu kayak stroke. Nah, stroke itu salah satu jenis penyakit yang bisa dibilang ya berat juga ya. Jadi cara mencegahnya itu hipertensi ya itulah kepada masyarakat itu untuk yang ya, karena seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa pada saat kita mengetahui bahwa seorang tersebut salah satu upaya misalkan dia hipertensi, itulah kita berharap itu dia berobat secara teratur. yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu ada namanya dermatitis. Jadi biasa dermatitis itu kan alergi gatal-gatal ya. Nah, biasanya penyebab itu Makanan bisa? Iya, bisa juga dari makanan ya. Bisa kan kita punya tubuh kan tidak semua sama ya. Nah, sama ada juga yang resistensinya itu gampang ya, gampang kalau dia makan yang katakanlah yang udang itu dia langsung ini. Ada juga yang apalagi istilahnya dia tetap aman-aman saja. Nah, terus ada juga yang dermatitis yang terkait dari itu personal hygiene-nya masyarakat yang kebiasaan tidak bersih dalam dia berperilaku bersih. Jadi cara menghindarinya itu bagaimana? Dermatitis ya. Kalau misalkan yang terkait dengan makanan ya kita harus hilang makan apa yang sementara kita tidak cocok ya. Jadi kita bisa beralih ke makanan yang tidak beresiko untuk kita ini. Terus misalkan yang terkait dengan misal kebersihan ya diupayakan kita membiasakan hidup bersih utamanya kebiasaan diri mandi yang benar minimal 2 kali sehari gitu ya. Apalagi kita sudah beraktivitas di tempat-tempat yang ini rawan seperti ini dengan kotoran ibu semua ya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yang saya tanyakan, lebih yang kurang memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi wawancara saya di salah satu puskesmas tentang penyakit ISPA ini kan menular, dimana cara menghindarinya itu kita harus menggunakan masker ketika kita keluar ruangan, dan cucilah tangan kita ketika kita sudah memegang benda yang tidak atau benda yang sudah dipegang oleh orang lain. Adapun penyakit hipertensi ini tentang tekanan darah, caranya itu kita hindari orang yang merokok ataupun kita yang merokok itu kita kurangi, dan olahragalah dengan cara teratur dan jangan begadang. Baik, itulah tadi tentang kesimpulan yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.